Di Mahasiswa Farm kita mengambil tema di mana kita akan belajar bersinergi dengan alam. Nah, hewan, tumbuhan, semesta itu memiliki pesan-pesan moral untuk manusia, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahasiswa Farm yang beralamatkan di Dusun Gebang, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Di sini kita penangkaran burung unta, salah satu yang berhasil di Indonesia. Jadi Mahasiswa Farm itu berdiri tahun 2013. Sejak kami merantau di Jogja tahun 2012. Jadi ketika kita merantau, kita harus menyambung hidup, bertahan hidup di Yogyakarta, di mana pernah menjadi tukang ojek, kita pernah menjadi asisten tukang bakso untuk bertahan hidup. Hingga tahun 2013 kita menemukan satu ide, ada satu ayam hias namanya ayam Polandia. Ayam Polandia ini baru menetas harganya 25.000. Nah, pada saat itu 25.000 itu juga cukup mahal ya buat kami saat itu. Tapi saya melihat ini menarik dan akhirnya saya pelihara hingga 2 bulan, 3 bulan. Dan ternyata di usia 2 bulan, 3 bulan harganya sudah cukup fantastis buat kami saat itu. Dan disitulah saya mulai berpikir tentang potensi bisnis di ayam hias. Sampai di 2016 saya mulai mencoba bermain hewan yang lebih ekstrim lagi, seperti merak, pisen dan sebagainya. Dan sampai di 2019 kami menjadi pemain merak terbesar di Indonesia, penyuplai hewan seluruh wisata se-Indonesia. Dan di 2019 itu kita mulai mencoba untuk mencari tantangan baru. Tantangan baru itu jatuh kepada burung purba atau burung unta, di mana burung unta ini adalah salah satu hewan purba yang masih hidup di era modern. Itu yang bikin kami tertantang, bisa memelihara hewan purba, melestarikan, dan di sisi lain hewan purba ini atau burung unta ini juga memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus. Dari anaknya, dari cangkang telurnya, dari kulitnya, dagingnya, bahkan semua segmen itu cukup menarik burung unta ini tadi. Nah, disitulah kita untuk mengambil tantangan, melestarikan, menangkarkan burung unta, dan alhamdulillah di 2023 ini Mahasiswa Farm menjadi salah satu yang terbaik penangkaran burung unta di Indonesia. Oke, burung unta itu kalau kita bicara habitat aslinya ya, habitat aslinya itu dari Afrika. Di Australia juga ada, cuman yang masuk ke Indonesia mayoritas itu dari Afrika. Walaupun sebenarnya penangkarannya tidak di Afrika, karena aturan untuk impor itu yang penting ada izin impornya, ada dari penangkaran resmi. Nah, di Indonesia biasanya datang burung unta itu dari Thailand, dari Pakistan, dari Qatar, dan sebagainya. Walaupun aslinya Afrika, jadi hewan asli Afrika, tapi ada beberapa penangkaran di dunia yang kita datangkan ke Indonesia. Hari ini ostrich itu hias. Setiap tahun impor masuk dengan setahun itu ada 1.000 ekor anakan datang ke Indonesia dari tahun 2010. Saya pikir kalau yang punya banyak, yang ternak sedikit, karena menangkarkan burung unta itu sangat susah sekali, tantangannya luar biasa sekali, karena dia bukan asli Indonesia, dia asli Afrika yang cuacanya berbeda, suhunya berbeda, makannya berbeda, semuanya berbeda. Artinya banyak hal yang harus dipelajari untuk ketika kita mau menangkarkan burung unta di Indonesia. Dan kami Mahasiswa Farm adalah salah satu yang berhasil. Mungkin hari ini adalah satu-satunya di Indonesia yang berhasil untuk menangkarkan burung unta tadi. Sekali lagi, yang punya banyak, yang menangkarkan tidak banyak. Tingginya itu burung unta itu maksimal sampai 3 meter, Mas. 3 meter dari ujung kepala ya, ujung kepala ke badan itu bisa 3 meter. Terus jantan betina itu bisa dibedakan dari warna bulu. Jantan itu warnanya hitam, betina warnanya abu-abu. Paruh si jantan itu warna merah, kakinya warna merah. Sedangkan yang betina itu abu-abu. Nah, dari sisi physically tingginya hampir sama, nggak jauh beda. Tingginya, berat badannya itu nggak terlalu berbeda jauh. Nah, cuman yang membedakan adalah si jantan itu teritorial, dia akan menjaga koloninya. Nah, ketika dia sudah menjadi alfa, menjaga teritorial, dia sangat galak, dia bisa membunuh orang.
Dia bisa membunuh orang ketika memang ada yang salah penanganan atau mungkin kita tidak tahu cara menanganinya, karena memang burung unta itu memang basically dia hewan liar ya. Semua hewan liar pasti punya potensi untuk menghabisi lawannya dalam tanda kutip. Nah, kalau kita di sini posisi sebagai lawannya, kita bisa dihabisi. Ketika dia tidak nyaman dengan kehadiran kita, dia akan menyerang. Terus burung unta ini juga menariknya dia telurnya itu cukup besar dan bisa kita manfaatkan sebagai makanan atau souvenir. Ketika memasuki musim kawin, mereka itu membutuhkan kalsium yang tinggi, protein yang tinggi untuk menghasilkan telur. Ketika kita kurang memberikan asupan, mereka akan secara otomatis mencari asupan baru, asupan tambahan. Nah, bulu itu memiliki kadar protein tinggi dan kalsium cukup tinggi. Akhirnya ketika mereka merasa kekurangan kalsium, mereka kekurangan protein, mereka akan memakan bulu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan protein dan kalsium mereka. Akhirnya ketika masuk musim kawin, biasanya mereka itu dengan fisik yang kurang baik atau rontok. Di sisi lain memang ada namanya musim mabung atau musim rontok. Tapi kalau di penangkaran kita musim rontok iya, tapi kebotakannya itu karena memang mereka saling makan bulunya. Karena memang sedang butuh kalsium tinggi dan mereka merasa kita kurang memberikan kalsium kepada mereka. Akhirnya nyari kalsium sendiri di bulu-bulunya. Ketika kita bicara burung unta, kita tidak bisa melepaskan mereka dari hewan purba, Mas. Jadi tantangannya adalah ketika kita berhasil, ada rasa puas, rasa bangga, karena saya pikir kita adalah orang pilihan yang mampu berhasil melestarikan atau menangkarkan burung unta. Karena tantangan berikutnya adalah ketika kita bisa melestarikan burung unta, hewan purba ini tadi, kita bisa menjelaskan ke anak-anak kita besok bahwa ini ada dinosaurus yang masih hidup dengan versi burung unta tadi itu. Di masa lalu, burung unta ini mungkin burung yang kecil. Tapi di era modern sekarang, dia menjadi burung terbesar di dunia. Banyak sekali kebanggaan dan tantangan-tantangan yang menurut saya belum selesai kami selesaikan di Masin Farm tentang burung unta ini tadi. Dari masalah pengembang biakan, dari masalah membangun pasarnya. Karena saya pikir burung unta hari ini segmen pasarnya itu masih hias. Sedangkan beberapa tahun ke depan, kita masih bisa memanfaatkan kulitnya, dagingnya, tulangnya, telurnya, bulu-bulunya, dan sebagainya. Nah, kita masih mencoba untuk mencapai titik itu. Dan sambil bertahap, sambil jalan, dan kita konsisten menuju ke sana. Kita bisa bayangkan bahwa nilai ekonominya cukup luar biasa. Teman saya kemarin ada di Korea, di salah satu restoran dia makan menu burung unta, satu porsi nasi padang itu harganya sampai 2 juta. Artinya premium bisnis. Tapi saya pikir Indonesia belum nyampe ke titik itu, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita bisa mencapai titik itu. Kalau kita bicara asal-usulnya, di Afrika itu kan panas dan jarang sekali ada hujan. Dan sedangkan di Indonesia selalu hujan dan lembab, becek, dan sebagainya. Nah, artinya ada perbedaan iklim, ada perbedaan cuaca, ada perbedaan kultur dan sebagainya. Nah, disitulah tantangannya juga, Mas. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat burung unta ini menjadi nyaman di lokasi barunya. Burung unta ini menjadi survive dan bisa beternak dengan normal di Indonesia. Karena memindahkan atau merubah gaya hidup itu tidak mudah. Kita butuh proses, kita menemukan settingannya setelah kita mengalami percobaan yang cukup panjang. Makanan alhamdulillah Mas, di toko-toko pakan dan sebagainya kita bisa pakai itu, walaupun kita harus tetap tambahi. Karena kadar proteinnya, kalsiumnya itu masih kurang untuk ukuran burung unta. Nah, kita tinggal menambahi saja. Kita tambahi kadar proteinnya, kita tambahi kalsiumnya, mineralnya, dan seterusnya. Jadi untuk pakan masih bisa kita dapatkan di tempat-tempat yang tersedia di pakan-pakan ayam. Pakan alami biasanya hijau-hijauan, Mas. Jadi kita pakai sayuran, biasanya kangkung, sawi, bayam. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa ketergantungan dengan pakan-pakan seperti itu. Kita tetap harus menghitung berapa kebutuhan proteinnya, berapa kebutuhan kalsiumnya, dan ketika rumput ini tadi atau sayuran ini tadi kekurangan di area kalsium, kita harus tambahi suplemen yang dibutuhkan tadi itu. Beberapa peternakan atau pemilik burung unta itu rata-rata gampang mati karena terlalu dimanja, Mas. Terlalu dimanja, pakai atap, gak pernah kehujanan dan sebagainya. Jadi makhluk hidup itu kalau malah dimanja, dia malah ringkih. Berbeda ketika dia
survive di alam liar, hujan kehujanan, panas kepanasan, dia malah tahan sama cuaca. Nah, tapi kalau kita bicara penyakit, sama seperti unggas lain, dia bisa kena flu burung, bisa kena senot, bisa kena berak kapur, bisa kena inde dan sebagainya, sama seperti penyakit ayam pada umumnya. Cuman bukan berarti dia kebal. Kapasitas kekuatan dia berbeda dengan ayam kampung. Ketika ada virus atau penyakit dengan kekuatan hanya 10%, ayam bisa mati. Dia nggak ngefek. Harus punya kekuatan yang lebih untuk bisa menggoyangkan daya tahan tubuhnya si burung unta. Karena memang daya fisiknya cukup kuat, karena posturnya kan besar. Nah, penyakit atau kelemahan burung unta itu ada di kaki. Jadi kalau burung unta ini kekuatannya ada di kaki, tapi kelemahannya juga ada di kaki. Ketika kakinya bermasalah, dia bisa pincang dan bahkan lumpuh. Ketika makannya terlalu banyak proteinnya, berat badannya terlalu gemuk, kakinya bisa lumpuh juga. Jadi kita harus benar-benar concern memperhatikan kakinya, jangan sampai dia makannya berlebihan, jangan sampai dia kekurangan kalsium, jangan sampai dia cedera, keseleo dan sebagainya. Ketika kakinya sudah bermasalah, wassalam. Jadi biasanya kalau di Machine Farm kita lihat bobotnya berapa, ketika kakinya bermasalah dengan bobot yang terlalu berat, kita sembelih. Hampir mustahil kita bisa membenahi kaki burung unta yang bermasalah, karena bobotnya hampir 200 kilo, dengan kaki yang cuma 2 kita bingung. Mau membenarkan kaki yang keseleo itu nggak bisa, karena kakinya cuma 2. Kita di Machine Farm itu untuk menutup operasional, kita jual beli anakannya. Jadi banyak permintaan telur, kita nggak melayani. Kita hanya menjual anakan. Kenapa anakan? Karena anakan itu bisa dijual dan pengirimannya masih mudah. Di atas 3 bulan pengirimannya sudah susah, karena bodinya sudah 3 bulan itu sudah hampir semanusia. 3 bulan hampir semanusia, pengirimannya sudah rumit dan jasa kirim sudah banyak yang menolak. Otomatis bukan tidak laku, tapi kita menjadi sempit. Pasarnya menjadi sempit. Kita hanya bisa supply lokasi Jawa dan sekitarnya. Tapi kalau masih umur 1 bulan, 2 bulan, kita bisa kirim bahkan sampai Ambon, sampai Makassar, sampai Aceh dan sebagainya. Kita bisa kirim karena masih kecil dan pengirimannya masih mudah. Kita jual belikan. Buat teman-teman juga yang ingin memiliki hewan-hewan seperti ini, kita juga menyediakan. Mungkin kadang-kadang kita kasih souvenir gratis, dan mungkin kalau ada hewan-hewan yang mungkin mau dikembangkan atau mungkin alih adopsi juga kita mempersilahkan. Nah, kita di sini ada namanya Mahaswin Farm, dan kita tepat di cagar budayanya ada Mahaswin Institute. Nah, untuk sosial medianya kita ada Mahaswin Farm dan Mahaswin Institute untuk YouTube-nya. Nomor kontak person kalau teman-teman ingin menghubungi langsung, ada kontak personnya 0878 24 24 24 58. Kita mengedukasi anak-anak, teman-teman pengunjung untuk bisa berinteraksi dengan hewan, belajar, tidak dipungut biaya dan gratis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, share, komen, cap-capung.